Mohan sudah lama menahan diri, mencoba memahami situasi tanpa bertindak gegabah. Namun setelah menyadari semua tanda-tanda yang ada, mulai dari pertemuan makan malam keluarga Akila dan juga Fatah, hingga larangannya belajar di rumah Akila, ia akhirnya tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Perasaannya sesak yang selama ini ia tahan, kini berubah menjadi keberanian. Ia ingin mendengar langsung dari mulut Bu Mayang, Ibu Akila, apakah benar kehadirannya dianggap sebagai masalah. Akila benar-benar syok ketika mengetahui bahwa Mohan akan menemui ibunya di rumahnya. Dadanya langsung terasa kaget di sini, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu betul bagaimana ibunya bersikap nantinya, dan ia bisa membayangkan bagaimana reaksi Mayang ketika bertemu Mohan. Amarah ibunya pasti akan meledak, dan Mohan akan dihujani dengan kata-kata tajam yang bisa melukai harga diri Mohan. Mata Akila di sini membesar, tangannya gemetar. Ia ingin menghentikan Mohan, tetapi hatinya tahu bahwa ini adalah keputusan yang diambil oleh Mohan dengan sadar. Sejak tadi, Akila sudah menyembunyikan semuanya dari Mohan, berusaha agar Mohan tidak tersakiti. Tapi sekarang, Mohan telah mengetahui semuanya, bahkan sebelum Akila sempat untuk mengatakannya. Mohan tidak datang dengan harapan apapun. Ia tidak ingin memohon atau membela diri. Yang Mohan inginkan hanya mendengar langsung, mengkonfirmasi semuanya yang ada dalam pikirannya, dan menghadapi kenyataan. Seberapapun pahitnya, jika memang dirinya adalah sebuah masalah dalam kehidupan Akila, maka di sini ia ingin mengetahui dengan jelas, tanpa lagi merasa seperti seseorang yang harus menerka-nerka nasibnya sendiri. Sebelumnya, setelah belajar bersama di taman, di sini Mohan memang sempat berbicara dengan Akila. Meski tidak berbicara secara gamblang, dengan caranya bicara, Mohan semakin yakin bahwa dirinya memang tidak diinginkan dalam kehidupannya Akila. Tetapi Mohan tidak mau hanya mendengar dari orang lain. Ia ingin mendengar langsung dari Bu Mayang. Akila seperti biasa, ia merasa ketakutan. Jika Mohan benar-benar menemui ibunya, maka semuanya akan menjadi lebih sulit. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana ibunya nanti akan bersikap keras terhadap Mohan. Dan ia takut dengan keputusan apa yang akan diambil Mohan setelah mendengar semuanya dari apa yang ibu katakan. Ya, memang kita tahu ketika Mohan sedang menceritakan kisah Laila Majnun kepada Akila, sebuah legenda cinta yang tragis tentang dua insan yang saling mencintai, tetapi terhalang oleh sebuah perbedaan kasta dan status sosial. Dengan mata yang menerawang jauh, Mohan menggambarkan bagaimana Majnun begitu mencintai Laila, hingga akhirnya mereka kehilangan kewarasan, karena mereka tidak bisa bersatu. Namun pada akhirnya, tak ada yang bisa dilakukan oleh mereka, selain menerima takdir dan mencoba terbiasa dengan rasa sakit yang mereka rasakan. Akila mendengarkan semuanya dengan seksama. Ia semakin lama, semakin dadanya terasa bergetar. Setiap kata yang diucapkan oleh Mohan dalam hatinya seolah menjadi cerminan dari hubungan mereka sendiri. Mohan tidak menyebut nama mereka secara langsung, tetapi Akila tahu ini bukan sekedar cerita biasa. Ini adalah kenyataan yang sedang mereka hadapi saat ini. Cinta beda kasta sangat menyakitkan dan tidak bisa dipaksakan. Yang bisa dilakukan hanyalah mencoba terbiasa dengan apa yang terjadi. Itulah kata-kata yang membuat Akila semakin bergetar. Kata-kata itu terngiang jelas di kepala Akila, menusuk hatinya seperti sembilu. Ia sadar selama ini ia berusaha menghindari kenyataan, menolak percaya bahwa hubungannya dengan Mohan mungkin memang mustahil. Ia ingin terus memperjuangkan perasaannya, tetapi bagaimana jika pada akhirnya mereka tidak bisa bersama? Mohan tampak tenang saat mengucapkan kata-kata itu, tetapi Akila bisa merasakan kesedihan yang tersembunyi di balik matanya, seolah-olah tanpa mengatakan apapun secara langsung. Mohan ingin Akila mulai bersiap untuk menerima kenyataan yang pahit ini. Akila memang terdiam, menundukkan kepala, meremas jemarinya. Ini pertama kalinya ia merasa begitu takut kehilangan Mohan. Jika perbedaan mereka tidak bisa dijembatani oleh apapun, maka itu berarti mereka benar-benar akan berakhir seperti Laila Majnun. Dan kita semua tahu di sisi lain di sini Mayang sudah berbicara dengan Jordan, dan mereka sudah mempunyai rencana panjang untuk berbicara Akila dan Fatah yang akhirnya menikah nantinya. Dan di sini mereka pun sampai membuat rencana yang dimana Mayang
sudah mempunyai ide untuk membuat Aquila mengurusi perusahaannya. Dan di sini Fatah juga akan Jordan berikan perusahaannya. Dan merekanya nanti akan saling bertemu dalam perusahaan yang sama. Dan itu artinya di sini Aquila dan Fatah akan sering bertemu. Dan Mayang harapkan jika pertemuan mereka akan membuahkan benih-benih cinta kembali di antara Aquila dan Fatah dan membuat Mohan nantinya akan pergi menjauh. Dan pastinya itu akan membuat hubungan Mohan dan Aquila hancur berantakan. Hubungan Aquila dan Mohan kini benar-benar berada di ujung tanduk. Mayang semakin bersikeras untuk menjauhkan putrinya dari Mohan yang ia anggap tidak setara dengan Aquila. Bagi Mayang, Aquila harus bersama seseorang yang memiliki latar belakang yang jelas, dan itu yang Fatah miliki saat ini, bukan dengan Mohan yang berasal dari keluarga sederhana. Kini, tekanan tidak hanya datang dari Mayang, tetapi juga dari Tante Rita. Jika sebelumnya Aquila dan Mohan bisa belajar di rumah, namun kini itu dilarang. Tante Rita takut jika Mayang mengetahui semuanya, maka di sini akan habis Aquila dimarahi oleh Mayang. Ia tidak ingin melihat Aquila mendapatkan masalah lebih besar dengan ibunya, sehingga ia terpaksa membatasi pertemuan mereka berdua. Aquila tidak ingin menyerah begitu saja, dan pada akhirnya Aquila mencari cara lain. Ia lebih memilih untuk belajar di luar, di tempat di mana ia bisa merasa aman, bertemu dengan Mohan dan belajar bersama Mohan. Namun ada beban besar yang kini ia rasakan. Aquila belum berani jujur kepada Mohan bahwa mereka sebenarnya dilarang untuk bertemu mulai detik itu. Setiap kali Mohan bertanya mengapa mereka tidak bisa belajar di rumah Tante Rita seperti biasa, di sini Aquila selalu memberikan alasan yang berbeda. Ia tidak ingin menyakiti perasaan Mohan dengan kata-kata pahit yang ia tahu dari keluarganya. Namun di sini, semakin lama Aquila menyembunyikan kenyataan ini, semakin berat perasaannya. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, Mohan akan mengetahui yang sebenarnya. Dan jika itu terjadi, ia tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Mohan nanti. Apakah Mohan akan tetap mau bersamanya, atau Mohan malah pergi menjauh. Di sisi lain, Jara sudah bertemu dengan Om Leon. Dan di sini, Om Leon sudah mengatakan semuanya kepada Jara, jika sebenarnya ia tidak menjual Aquila. Namun pada saat itu di situ Om Leon akan sibuk bekerja. Dan di sini Aquila waktu itu masih bayi dan tidak ada yang menjaganya karena pada saat itu di sini Lydia masih sangat kecil untuk mengurus adiknya yaitu Aquila. Maka dari itu di sini Leon menyerahkannya kepada Mayang. Dan tentang uang yang diberikan Mayang kepada Om Leon itu adalah pemberian saja dari Mayang tanpa Leon memintanya. Dan uang itu sudah Om Leon sumbangkan ke panti asuhan. Di sini Jara pun menangis mendengar cerita dari Om Leon. Jara juga di sini yang sudah tahu jika Lydia terus memaksa untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Aquila. Jara sudah menyuruh orang kepercayaannya untuk memastikan jika Lydia tidak akan berbicara kepada Aquila tentang jika Om Leon adalah ayah kandung dari Aquila. Nah guys, hanya itu yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di sini Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.